Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustaz Asgar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustaz Asgar akan memberikan sedikit kultum singkat mengenai tentang apa, Ustaz? Nanti saya bahas. Oh ya. Kalau begitu saya serahkan langsung kepada Ustaz Askarem. Saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih menitipkan rasa iman di dalam diri kita, Allah yang masih menanamkan cinta dan kasih sayangnya di dalam diri kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat yang begitu besar yang Allah ciptakan di permukaan ini. Ingat saudara kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja nikmat yang Allah cabut di dalam dirimu, maka berakhirlah semua nikmat yang ada di dunia. Nikmat apa yang ketika Allah cabut itu, maka berakhirlah semua nikmat yang ada di dunia ini. Itu adalah nikmat umurmu. Ketika Allah mengambil rohmu itu, memisahkan ruhmu di dalam jasadmu, maka engkau tidak akan pernah bisa lagi merasakan nikmat yang ada di dunia ini. Maka sebelum ajal maut datang menjemput, persiapkanlah apa yang perlu dipersiapkan. Karena ada yang dikatakan bahwasanya faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal kalian, apabila tiba waktu kalian untuk kembali menghadap Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu dan lari dari jemputan Israel yang kumis di alam kubur. Maka hadirin kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan berilmu, maka Allah akan angkatkan derajat mereka. Allah yang akan mengangkatkan derajat mereka. Maka jangan pernah takut ketika engkau belajar memahami apa yang kemudian Allah inginkan. Kau pahami betul-betul itu. Ingat, ketika engkau sudah punya ilmu itu, jangan pernah disombongkan. Ketika engkau rajin beribadah kepada Allah, jangan pernah sombong. Sebab apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi wa misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam dirinya itu sifat kesombongan, meskipun itu sebesar biji zarah. Kadar itu menjadi orang baik itu bagus. Tapi ketika merasa lebih baik daripada yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan merusak bagi dirimu. Menjadi orang soleh itu harus, tetapi ketika merasa lebih soleh daripada yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan menghancurkan bagi dirimu. Ayo tengokin teman-teman yang lain yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam itu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, berbuat maksiat 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan ampunan itu untuk kita ini hamba-hambanya, saudaraku sekalian. Tapi karena cintanya Rasulullah kepada kita, jamaah sekalian, karena cintanya Rasulullah kepada kita, saudara sekalian, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jangan umatku lalai, mereka tidak akan kuat. Lalu naiklah kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
lalu kembali turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, berbuat maksiat 1 bulan sebelum dia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan ampunan itu untuk kita jemaah sekalian. Tapi apa kata Nabi? Dia mengatakan lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jangan umatku lalai, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Lalu naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah, lalu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapapun di antara umatku yang melakukan dosa seumur hidup, berbuat maksiat 1 minggu sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masih bukakan ampunan itu sepanjang engkau masih mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena cinta yang begitu besar tertanam di dalam diri Rasulullah mengatakan lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jangan umatku lalai, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Lalu naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah, lalu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, berbuat maksiat 1 hari sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan kita, saudara sekalian. Tapi lagi-lagi karena cinta yang begitu besar tertanam dalam diri Rasulullah lagi kembali menawarkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jangan umatku lalai, mereka tidak akan kuat. Itu cinta yang begitu besar di dalam diri Rasulullah. Tapi pernahkah kita membalas cinta yang begitu besar yang dikorbankan oleh Rasulullah untuk kita, diperjuangkan untuk kita? Pernahkah sedikit saja kita membalas cinta yang begitu besar oleh Rasulullah kepada kita? Lalu naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah. Lalu Allah berpesan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada umat Muhammad, siapapun di antara mereka yang melakukan dosa, berbuat maksiat, berbuat keburukan seumur hidupnya 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, bahkan ketika ruhnya sudah berbolak-balik di tenggorokan, mulutnya sudah tidak mampu lagi mengucapkan kata ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi matanya menatap ke atas langit, menatap kepada Allah dengan tatapan ampunan yang begitu besar, Allah akan bukakan ampunan itu untuk kita ini hamba-hambanya. Itu maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 sayang, Allah itu tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Cuman kadang-kadang hamba ini yang kemudian bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, begitu besar ampunan yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah sepanjang kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan ini itu ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kultum singkat dari Ustadz Askar. Ya, semoga yang mendengarkan termotivasi, terkhusus kepada kami pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah.